Salam moderasi, shalom shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, merdeka. Ya, sebagai sesama anak bangsa, mari kita saling menghargai keyakinan sesama warga Nusantara, warga Republik Indonesia. Namun juga kita harus mempertanggungjawabkan keimanan kita, dan kita wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, seperti yang dikatakan oleh 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi kalau ada orang-orang yang mempertanyakan keimanan Kristen, kita sebagai orang Kristen wajib bertanggung jawab, menjawab. Apalagi ada yang memfitnah, kita wajib meluruskan. Itu namanya apologion atau berapologet ya. Oke. Nah, sekarang ini ada hal yang menarik yang harus saya jelaskan, yaitu tentang karya Yesus di salib, di mana dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita, dan dia bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan kita, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa untuk menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi juru syafaat buat kita. Nah, mari kita melihat firman Tuhan agar teman-teman Kristen juga teredukasi ya. Sebelum kita lebih dalam lagi, saudara silakan ya follow akun-akun Pastor Raymond ya, baik yang jalur hijau, jalur biru, jalur merah ya. Silakan di subscribe channel yang ada. Dan yang pertama, kita melihat Yesus Kristus, dia mati di atas kayu salib itu untuk menebus kita dari segala dosa kita dan dari penghukuman kekal. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 1 mulai ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib menebus kita dari segala dosa-dosa dan dari hukuman kekal, dari kematian kekal. Makanya kita orang Kristen, kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, bukan karena amal soleh, tapi karena kemurahan Tuhan yang Tuhan buktikan kasih-Nya di atas kayu salib. Kasih Tuhan Yesus, kasih Bapa itu terbukti lewat apa? Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa kebangkitan Yesus Kristus membenarkan kita. Kebangkitan Yesus Kristus membenarkan kita. Mari kita melihat di Roma pasal yang ke-4 mulai ayat 24, firman Tuhan berkata, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab pada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ingat baik-baik, Anda sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Anda menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jadi kita telah ditebus dan dibenarkan
untuk hidup kudus dan hidup benar, bukan hidup dalam dosa dan berkelimpangan pesta pora dan berbagai macam hawa nafsu. Ini pengertian hedonisme dan humanisme yang keliru, ya. Dan ini yang luar biasa, saudara. Setelah Yesus mati dan dia bangkit, ya, dia mati di atas kayu salib menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Dia bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan kita. Dia juga terangkat ke surga, ya. Dia naik ke surga, saudara. Untuk apa, saudara? Menjadi pembela buat kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 34 firman Tuhan katakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Artinya ketika dia naik ke surga, apa yang dia lakukan? Dia senantiasa menjadi pembela kita dari dakwaan iblis, dari intimidasi iblis. Makanya saudara, Tuhan Yesus senantiasa menjadi juru syafaat kita. Dia bersyafaat agar apa, saudara? Kita tidak mendengar suara iblis, tapi kita hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan ingat, itu belum selesai. Yesus akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Dia yang terkemuka di bumi dan di surga. Dia yang memegang segala kuasa bumi maupun surga. Dia akan datang kembali menjadi hakim yang adil. Dia akan menghakimi orang yang percaya dan tidak percaya, orang yang mati dan orang yang hidup. Makanya kita yang punya iman di dalam Yesus yang bangkit, iman kita tidak pernah sia-sia. Ingatlah, Yesus sudah mati. Dia menebus saudara dari segala dosa dan kematian kekal. Dia bangkit, dia membenarkan saudara menjadi milik kepunyaannya, supaya engkau hidup benar dan kudus di hadapannya. Dan dia terangkat ke surga, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia bersyafaat buat kita. Dia menjadi pembela buat kita dari dakwaan-dakwaan iblis. Dan bukan itu saja, dia mencurahkan Roh Kudusnya, membuktikan bahwa dia menyertai kita sampai kesudahan zaman, sampai dia datang kembali sebagai hakim yang adil. Mari kita orang Kristen tetap setia dan tetap berpegang pada janji firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Subscribe, di follow akun-akunnya. God bless you.